Saya akan menginvestasikan emas sebanyak 75 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Teman-teman, hari ini Singapura itu cuacanya mendung, enak, semilir, semeriwing, nggak panas. Pokoknya enak banget ini buat tidur. Masalahnya harus kerja gitu. Oke, jadi hari ini Inum di Singapura akan share kepada teman-teman kejadian ya. Bukan kejadian, tapi itu kisah nyata. Ternyata masih banyak juga. Makanya aku tuh nggak berhenti-hentinya tuh sharing hal ini supaya teman-teman itu tuh mendengarkan atau meresapi lah kisah ini. Jadi bisa mawas diri kita sendiri gitu loh ya. Ternyata masih banyak banget di luar sana itu yang mengatasnamakan cinta asmara dan berujung dengan transfer uang. Akhirnya kita sendiri yang rugi gitu loh. Jadi kisah berawal dari desa Singkil, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu Mbak Boyati Miskum. Mbak Boyati Miskum karena perekonomian di Indonesia itu kurang, akhirnya dia merantau ke negeri Hong Kong gitu. Setelah mengalami proses yang cukup panjang dari PT ke ini ke itu ke itu ke itu, akhirnya Mbak Boyati Miskum ini terbang ke Hong Kong. Dan di Hong Kong ia mendapatkan majikan yang cukup baik ya. Karena ceritanya panjang, jadinya aku akan singkat aja gitu loh ya. Panjang sekali ini ceritanya, tapi aku akan rangkum singkat sekali. Jadi Mbak Boyati Miskum sudah terbang ke Hong Kong, singkat cerita dapat majikan yang baik dan dia tinggal di Tauco Hong Kong gitu ya, di kawasan Tauco Hong Kong kayak gitu. Akhirnya disitulah Mbak Boyati Miskum itu bekerja dengan baik, majikannya baik, mendapatkan perlakuan yang cukup baik oleh majikannya. Akhirnya ia bertahan beberapa tahun di situ. Setelah beberapa tahun, 2-3 tahun, Mbak Boyati ini bermainlah sosial media. Ya maksudnya sudah bermain sih, cuman enggak, masih biasa-biasa aja. Akhirnya setelah mengenal seorang laki-laki, seorang tentara dari Amerika, yaitu David Mark. David Mark adalah seorang tentara Amerika yang dikenalnya dari Facebook. Dan akhirnya setelah sharing, ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka menjalin asmara secara jarak jauh, jadinya LDR. Oke, jadi mereka tuh LDR selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, 3 tahun berlalu, dan akhirnya David Mark itu mengabarkan kabar gembira kepada Mbak Boyati Miskum. Apa itu kabar gembiranya? Ya, ternyata David Mark ini sudah mau pensiun dari tentara Amerikanya. Jadi David Mark mengabarkan bahwa baby, saya akan pensiun dan saya akan menikahi kamu gitu loh. Jadi berjanji akan menikahi Mbak Boyati ini. Si David Mark ini berjanji akan menikahi Mbak Boyati Miskum dan akan pulang ke Indonesia bersama Mbak Boyati Miskum. Happy dong. Jadi Mbak Boyati Miskum ini sudah kasmaran gitu, sudah happy banget. Aku akan dinikahi oleh bule Amerika, seorang tentara, berarti dia orang kaya, bla 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 kayak gitu. Udah pikirannya itu sudah menghalu kayak gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, pastinya tuh kayak gitu gitu. Terus setelah semuanya itu terjadi, hari demi hari, waktu demi waktu, akhirnya Mbak Boyati Miskum ini percaya dengan apa yang dikatakan si David Mark. Setelah itu, David Mark berkata kepada Mbak Boyati Miskum bahwa, baby, saya akan menginvestasikan emas sebanyak 75 kg ke Indonesia. Tolong kirim alamat kamu. Dan investasi ini aku atasnamakan kamu. Jadi under nama kamu. Jadi kamu yang berhak. Happy dong. Percaya-percaya aja. Orang dia pacarku, dia berjanji mau pulang ke Indonesia. Jadinya Mbak Boyati Miskum ini percaya 100%, bahkan 1000% kepada David Mark ini. Setelah semuanya berlalu, akhirnya David Mark bilang ke si Mbak Boyati Miskum bahwa emas sebanyak 75 kg ini aku investasikan ke Indonesia, tolong kirim alamat kamu di Indonesia.
dan aku akan kirim email kamu ke seseorang yang berasal dari Ghana, Afrika, karena emasnya ini berasal dari Ghana, Afrika, dan semuanya akan diurus oleh Kapten Samuel. Oke, jadi kita beralih lagi di Ghana, Afrika dengan Kapten Samuel. Di sini Kapten Samuel memberi email kepada Boyati bahwa, "Hai Boyati, aku membutuhkan biaya untuk mengirimkan emas 75 kilo milik calon suami kamu ini ke Indonesia." Waktu berlalu, akhirnya si Mbak Boyati ini mengirimkan uang sebanyak 3 juta pertama 3 juta rupiah. Oke, namun Kapten Samuel ini uang 3 juta tidak cukup ternyata, Boyati. Akhirnya kamu harus transfer lagi, 8 juta, transfer lagi, sudah beberapa juta kayak gitu, kayaknya lebih dari 20 juta lah, karena transfernya tuh nggak langsung sekali gitu, nggak 3 juta, 8 juta, 8 juta, 2 juta kayak gitu, tapi berlanjut kayak gitu. Akhirnya karena si Kapten Samuel ini terus memeras dia, istilahnya tuh kayak gitu, tapi si Mbak Boyati ini tuh belum merasakan bahwa ini adalah pemerasan, belum merasakan, dia oke-oke aja gitu. Akhirnya Kapten Samuel ini bilang Boyati bahwa aku tuh kurang, ini duitnya kurang. Akhirnya Mbak Boyati yang terakhir itu transfer 8 juta. Akhirnya tetap aja kurang. Akhirnya Kapten Samuel ini tuh kirim email lagi ke si Boyati ini bahwa pengiriman emas ke Indonesia ternyata gagal, Boyati, karena uang yang kamu kirimkan itu ternyata kurang buat biaya pengiriman aja, kurang tuh, di bea cukai aja masih ada denda segini, ternyata kurang dan kita harus cancel pengirimannya ke Indonesia. Shock dong Mbak Boyati, akhirnya sudah shock. Setelah shock, Kapten Samuel mengirimkan email lagi, Boyati, aku akan nggak bisa kirim emas ke Indonesia, tapi aku akan mengirim emas ini ke Hong Kong, alamat majikan kamu. Happy lagi ini si Mbak Boyati, karena Mbak Boyati sekarang itu lagi berhubungan dengan si Kapten Samuel yang berasal dari Ghana, Afrika tadi. Setelah happy, akhirnya Kapten Samuel bilang, Boyati, aku butuh uang 30 juta untuk memproses pengiriman emas ke Hong Kong, dan prosesnya ini aku akan serahkan kepada diplomat Inggris yang namanya Chris Paul, kayak gitu. Jadi beralihlah ini sekarang tuh, komunikasi beralih dengan si Chris Paul. Oke. Jadinya Mbak Boyati ini, waduh, aku nggak punya duit sudah habis dikirim kemarin, kayak gitu. Akhirnya Mbak Boyati ini mencari pinjaman uang ke teman-temannya. Oke, setelah mencari pinjaman uang ke teman-temannya, dapat, dikirimlah 30 juta ke Chris Paul, adalah diplomat Inggris yang berjanji akan memproses pengiriman emas ke Hong Kong. Ternyata di sini uang juga masih hajat tetap kayak gitu. Email demi email itu, pengiriman email, saling tukar email ke Chris Paul itu, ke diplomat Inggris yang bernama Chris Paul, 30 juta, sekian juta, ternyata masih kurang. Akhirnya Mbak Boyati ini tuh datanglah ke KJRI Hong Kong. Dia itu berkonsultasi dengan KJRI Hong Kong itu sebanyak 2 kali, bahwa KJRI Hong Kong itu sudah memberitahu lah ya sudah memberitahu Mbak Boyati ini bahwa ini adalah scammer, kamu jangan percaya. Tapi Mbak Boyati ini tetap aja percaya dengan si itu Chris Paul atau dengan si David Mark, kekasihnya itu, gitu loh. So jadi akhirnya ternyata si Chris Paul tetap aja minta kiriman duit. Akhirnya dengan kerugian total itu 100 juta, uang tabungan Mbak Boyati habis, masih punya utang ke teman ini, ke teman sana, akhirnya si emas juga nggak kunjung datang, nggak bisa datang, ditunggu nggak bisa datang. Akhirnya dengan rasa putus asa, Mbak Boyati ini melakukan bunuh diri di rumah majikannya, kawasan Tauco, Hong Kong.
Dan disitulah KJRI membenarkan bahwa ini adalah scammer gitu, karena Mbak Boyati telah 2 kali datang ke KJRI Hong Kong untuk memastikan untuk bertanya tentang emas yang akan diinvestasikan suaminya, calon suaminya itu kepadanya gitu. Padahal KJRI Hong Kong sudah memberitahu dia bahwa kamu jangan percaya, ini tuh scammer, ini tuh penipuan, kamu jangan kirim uang, tapi nggak percaya juga. Akhirnya ya itulah, dia sudah putus asa, bunuh diri di kawasan Tauko, apartemen milik majikannya Hong Kong. Itulah teman-teman, jadi dari sini kita bisa dari sini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar selalu berhati-hati, jangan mudah percaya, jangan mudah-mudahnya kirim uang ke seseorang yang belum kamu kenal. Padahal pikir aja keluarga kita tuh butuh gitu loh ya. Jangan pernah memikirkan orang lain. Ya kalau orang lain tuh ya kita bersedekah lah, istilahnya tuh kayak gitu, bersedekah tuh ikhlas, tapi janganlah terlaluan kayak gitu, mengatasnamakan investasi yang ini bakal kamu akan kaya dengan ini, kamu akan mendapatkan bulanan tuh yang segini, kayak itu tuh nggak usah percaya. So semoga informasi ini atau sharing ini tuh bermanfaat ya, menjadi pelajaran buat kita semua. Dan cukup sekian dari Inem. Tolong subscribe channel Inem di Singapura agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru atau sharing-sharing terbaru dari Inem di Singapura. So cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.